Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Sidang Dewan yang terhormat, sebelumnya izinkan kami memberikan apresiasi kepada tim anggaran pemerintah Aceh dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pembahasan rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 dengan tujuan melakukan pengawasan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang disampaikan tersebut. Oleh karena itu, fraksi Gerindra memberikan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menyampaikan pandangan fraksi ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa definisi sebagai mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kinerja adalah keluaran hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Maka dengan beberapa definisi tersebut di atas, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi Aceh saat ini di tengah pandemi COVID-19 dengan memperhatikan kekhususan Aceh dan pelimpahan kewenangan sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan konkret dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan dan telahan terhadap berbagai referensi dalam merumuskan dan penetapan suatu kebijakan. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra pada awal tahun 2020 dulu sangat berharap alokasi anggaran tahun APBA, kami ulangi, anggaran dalam APBA tahun anggaran 2020, pemerintah Aceh memperhatikan pencapaian visi dan misi serta prioritas pembangunan Aceh pada tahun ketiga dari periode RPJMA tahun 2027-2022 dengan tema pembangunan pada tahun 2020 yaitu memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM, dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Unggulan Aceh hebat yang terkait dengan tema pembangunan tahun 2020 adalah Aceh mengadap, Aceh pemulia, dan melaut, dan Aceh kaya sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen RPJM Aceh tahun 2017-2022. Seharusnya pengelolaan keuangan Aceh pada tahun 2020 menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanan tahun 2020, kita mengalami perubahan global menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 dengan adanya perubahan struktur anggaran untuk refocusing berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus DCC 2019
dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Meskipun situasi dan kondisi pandemi, namun perlu diingat juga bahwa sangat penting memperhatikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintah dan kebijakan strategis beserta pelaksanaannya. Penyusunan kebijakan anggaran meskipun dalam situasi darurat harus menjadi solusi dalam penyampaian masalah dan tetap memperhatikan target yang ingin dicapai, bukan hanya bagi-bagi dana yang tidak seimbang antara anggaran yang banyak tapi minim manfaat dan tidak tercapainya target setiap tahunnya untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra memberikan catatan dan rekomendasi terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi. A. Kami fraksi Gerindra menilai bahwa pemerintah Aceh telah memanfaatkan kesempatan pelaksanaan anggaran 2020 dengan adanya refocusing bukan untuk kepentingan penanganan COVID-19. Rendahnya tingkat konsentrasi dan konsistensi maupun capaian kebijakan anggaran tahun 2020 lebih banyak untuk sarana dan prasarana internal pemerintah Aceh ketimbang memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, terutama dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Aceh. Maka tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2020 sangat rendah, yaitu minus 0,36%, dan tahun 2021 menurut data proyeksi Bank Indonesia sebesar 2,37% dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pandemi COVID yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia bukan hanya mengganggu kesehatan dan terhentinya berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini tentu mempunyai implikasi luas. Untuk itu butuh keseriusan dan analisa yang baik guna melahirkan kebijakan, terutama dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi penting terutama pola penanganan dan juga berimplikasi pada penempatan anggaran agar tidak sia-sia. B. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah SKPA tidak tuntas dan menghasilkan output nilai produksi yang tidak menjadi outcome dan income dalam meningkatkan pendapatan penduduk per kapita setiap bulan dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketimpangan penduduk, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Aceh diukur dari Gini rasio hanya sebesar 0,319. Berapa banyak anggaran diharuskan upaya untuk investasi dan bidang produksi, tapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Kami belum mendapatkan data serapan tenaga kerja dari hasil investasi dalam bidang produksi dari alokasi APBA tahun 2020 maupun tahun sebelumnya. Sementara tingkat pengangguran terbuka TPT Aceh tahun 2020 menurut data BPS sebesar 6,59%. 1.2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Kami apresiasi terhadap peningkatan peringkat kelulusan siswa SMA di perguruan tinggi yang umumnya siswa tersebut berasal dari sekolah unggulan boarding school. Sayangnya tidak semua daerah memiliki sekolah dengan metode boarding school tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Aceh, di Aceh hanya ada 19 sekolah unggul dan boarding. Fraksi Gerindra meminta Gubernur Aceh untuk merealisasikan program Aceh Challenge dengan membentuk sekolah unggul, boarding dan non-boarding di semua kabupaten kota di Aceh dalam memacu daya saing sumber daya manusia sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh. Alokasi anggaran 20% sesuai dengan upaya dan Kanun Aceh tentang anggaran pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan
pendidikan diarahkan untuk sekolah unggul yang selama ini alokasi anggaran itu tidak konsentrasi dan konsistensi dengan target yang akan dicapai, yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia. Itu fraksi Gerindra meminta kepada Seberang Gubernur Aceh dana pendidikan 20% pada tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk sekolah unggul, boarding school dan non boarding school. 1.3 Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah Aceh setiap tahun terus mengalokasikan pembangunan infrastruktur bahkan dengan multi-year. Akan tetapi kurang perhatian terhadap kerawanan bencana alam. Masih terjadinya banjir dan longsor hampir di semua kabupaten kota di Aceh saat musim hujan. Kami ulangi, saat musim hujan tiba. Itu juga dengan pembangunan sarana gedung kurang memperhatikan mitigasi bencana. Selain kondisi bencana alam, sering disampaikan warga masyarakat masih ada daerah yang belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai dan sulitnya akses untuk menjangkau satuan pendidikan, pusat kesehatan dan pasar. Ini terjadi di daerah pedalaman Aceh. Kita masih menemukan daerah yang menggunakan jembatan gantung dari kabel, jembatan papan yang sudah rusak, ibu hamil yang digotong dan anak-anak yang menyeberang sungai saat sekolah. Begitu mirisnya hati kita di tengah kita berfoya-foya dengan belanja tidak langsung. Pemerintah Aceh juga masih kurang pengawasan internal saat melaksanakan pembangunan, sehingga ditemukan banyak infrastruktur yang kualitasnya rendah, terbengkalai, cepat rusak dan bahkan tidak dapat difungsikan. 2. Anggaran pendapatan dalam belanja Aceh tahun anggaran 2020. 2.1 Pendapatan. Secara umum realisasi pendapatan Aceh pada tahun 2020 memang melebihi target. Namun ketergantungan pemerintah Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama kontribusi sumber dana otonomi khusus sebesar 52,32%. Sementara derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kecilnya proporsi dan kontribusi pendapatan asli Aceh dalam struktur APBA, yaitu sebesar 17,80%. Kami fraksi Gerindra berpendapat bahwa pemerintah Aceh belum optimal menggali potensi daerah dan tahun depan meminta pemerintah Aceh harus ada langkah-langkah yang strategis dan optimal untuk menggali potensi real yang dimiliki secara prospektif sebagai sumber kontribusi peningkatan PAA dan peningkatan fiskal Aceh. 2.2 Belanja. Mencermati realisasi belanja tahun anggaran 2020 sebesar 13.242.212, kami ulangi, 13.312.800.1.894 rupiah dan anggaran belanja sebesar 15.479.393.003 rupiah. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh belum realistis dalam perencanaan dan penganggaran, walaupun dengan alasan pandemi saat ini. Di sisi lain, dalam nota keuangan APBA disebutkan permasalahan utama dalam belanja Aceh adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja. Kemudian masih sangat besarnya realisasi belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Berdasarkan hasil analisa kami fraksi Gerindra terhadap realisasi belanja, ada beberapa catatan penting dalam rekomendasi yang kami sampaikan sebagai berikut. A. Realisasi belanja COVID-19 tahun anggaran 2020 hanya mencapai 631.431.752 rupiah atau 34,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 1.863.898.114 rupiah. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, antara lain dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu,
refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial. Pencapaian realisasi belanja COVID-19 tahun anggaran 2020 dapat kami rincikan sebagai berikut. 1. Bidang kesehatan anggaran 610 miliar 899.122.720 rupiah hanya terrealisasi 475 miliar 581.102.350 rupiah. Sosial dari anggaran 955 miliar 96.681.574 rupiah hanya terrealisasi 84 miliar 20.430.051 rupiah. Ekonomi dari anggaran 284 miliar 867.293.820 rupiah terrealisasi 71 miliar 638.898.821 rupiah. B. Pencapaian realisasi belanja COVID-19 penyediaan jaring pengaman sosial tahun anggaran 2020 hanya mencapai 8,8% dari anggaran sebesar 955 miliar 96.681.574 rupiah dengan rincian sebagai berikut sebagaimana ada di tabel. Dengan merealisasi belanja setiap SKPA tersebut di atas, ternyata anggaran yang terpendam di SKPA PPKA yang hanya dapat direalisasikan sebesar 7,94%. Padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Aceh. Kedepan fraksi Gerindra mengharapkan kejadian yang seperti ini jangan terulang lagi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Gubernur Aceh agar realisasi anggaran pada tahun berjalan dapat dipacu semaksimalnya sehingga penetapan anggaran realisasi anggaran dapat berimbang. C. Penetapan staf khusus gubernur, penasihat khusus gubernur, dan tim kerja gubernur tidak memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pasal 102 ayat 1 menyatakan gubernur dan bupati wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli. Dengan adanya temuan tersebut tentu menjadi polemik dalam tubuh pemerintah Aceh saat ini mengenai pemborosan anggaran dan menjadi beban pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Ihwal temuan tersebut diantaranya adalah pengangkatan tim personalia dan perangkat pembantu gubernur dengan rincian jumlah dan realisasi honorer sebagai berikut. Staf khusus gubernur menghabiskan anggaran di tahun 2020 564 juta untuk 4 orang staf khusus gubernur. Kemudian penasehat khusus atau pensus nama kerennya, penasehat khusus gubernur menghabiskan anggaran 4 miliar 697 juta untuk membiayai 63 orang pensus. Kemudian tim kerja gubernur menghabiskan anggaran di tahun 2020 769 miliar untuk membiayai 19 orang tim kerja gubernur dengan jumlah anggaran 6 miliar 30 juta 500 ribu rupiah untuk membiayai 86 personil. Besaran jumlah realisasi anggaran tahun anggaran 2020 perihal honorer ini bukanlah jumlah yang sedikit. Dalam jawaban Saudara Gubernur sudah menyampaikan tentang dasar hukum ditetapkannya tim personal yaitu dengan peraturan gubernur. Namun kami masih belum jelas dan menanyakan kembali tentang dasar dikeluarkan peraturan gubernur tersebut. Kami fraksi Gerindra juga mengkaji dan melakukan tinjauan dasar hukum yang menjadi landasan Gubernur Aceh menetapkan pengangkatan perangkat kerja tersebut. Kami tidak menemukan dasar hukum yang jelas bagi Saudara Gubernur dalam penetapan ini. Sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 terkait hal ini, kami fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh penetapan staf khusus, penasihat khusus, dan tim kerja gubernur. D.
Pengenalan mobil dinas pada perangkat pemerintah Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran alokasi belanja untuk pengadaan mobil dinas pada SKPA di lingkup pemerintah Aceh ternyata tidak ada dalam APBA murni tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Kanun Nomor 12 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Anggaran pengadaan mobil dinas pada perangkat pemerintah Aceh pada kegiatan Biro Umum Setda Aceh dengan pagu anggaran sebesar 6.219.400.000 rupiah yang muncul dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 menyalahi peraturan perundang-undangan karena seharusnya dianggarkan dalam upahan APBA tahun 2020. Dengan ini kami fraksi Partai Gerindra Negara Aceh meminta penjelasan tambahan dari Saudara Gubernur Aceh. Selanjutnya terkait banyaknya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program pembangunan Aceh, terutama dalam penggunaan dana refocusing. Pelaksanaan penggunaan Aceh, terutama dalam peraturan refocusing, fraksi Gerindra mengharapkan kepada Gubernur agar Setda ikut bertanggung jawab untuk ikut kiranya Gubernur Aceh berkenan mengevaluasinya. 1.3 Silpa, kami fraksi Gerindra sangat kecewa atas temuan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap jumlah yang begitu besar sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa sebesar 3.959.674.782 berdasarkan jawaban Saudara Gubernur. Adanya Silpa karena realisasi belanja sebesar 83,60% pada tahun anggaran 2020 karena tidak adanya pembayaran gaji PNS ke-13 dan ke-14 serta tidak terlaksana belanja perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan BINTEK dan kelebihan penerimaan pembiayaan lebih target yakni sebesar 152,11% yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali dana bergulir. Kami menilai bahwa masih lemah dalam melakukan rasionalisasi kembali antara target dan realisasi. Ini menandakan rendahnya kinerja pemerintah Aceh dalam realisasi anggaran dan tidak tercapainya target yang baik antara yang direncanakan dengan realisasi. 1.4 Aset merupakan sumber daya ekonomi yang harus ditertibkan dan dikendalikan. Penggunaan aset atau pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib bagian sangat penting untuk diperhatikan dalam keuangan daerah. Masih banyak permasalahan yang timbul dalam pengelolaan aset, yaitu pencatatan aset tetap pada neraca dan kartu inventaris belum tertib. Terdapat aset tanah yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Terdapat aset pemerintah yang bermasalah dengan pemerintah kabupaten kota, bahkan dikuasai pihak lain seperti PT Telkom Indonesia. Ganti aset dan banyak persoalan lainnya. Dalam hal ini fraksi Gerindra mempertanyakan tentang adanya perbedaan nilai tetap yang disajikan pada neraca dengan laporan barang milik daerah. Yang meminta kepada seluruh Gubernur Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan aset tersebut sehingga tertib dan dapat dikendalikan. Sidang Dewan yang terhormat, hal lain yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Gubernur Aceh terkait dengan kesehatan yang saat ini sangat perlu perhatian semua pihak. Kami fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk prioritaskan penambahan anggaran kesehatan bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan, seperti tenaga medis di bagian IGD Pinere, ICU, swab, laboratorium dan sebagainya yang langsung berhadapan dengan pasien terindikasi COVID. B. Efektifkan sosialisasi pentingnya vaksin ke masyarakat dengan memberdayakan seluruh jaringan birokrasi mulai dari provinsi hingga ke tingkat desa, kampung, jangan hanya program bagi masker. C. Gubernur Aceh harus mendapatkan data akurat tentang jumlah alat pendingin,
kulkas di puskesmas dan tempat penyimpanan vaksin, pembunuhan standar penyimpanan vaksin dengan kebutuhan suhu tertentu agar vaksin tetap berkualitas serta harus mematikan. Kami ulangi, harus memastikan aliran atau pasukan listrik terjaga guna mengamankan vaksin. Hal ini penting agar jangan sampai vaksin yang peruntukannya bagi pencegahan dan peningkatan imun tubuh masyarakat justru berubah menjadi monster baru dalam tubuh masyarakat. D. Kemudian pemerintah Aceh juga perlu memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat setelah vaksin yang menyebabkan kejadian tertentu. Setelah divaksin perlu adanya audit internal dan disampaikan transparan kepada masyarakat terhadap penyebab kejadian tertentu yang terjadi setelah vaksin dan ikut bertanggung jawab sehingga tidak menjadikan masyarakat trauma vaksin. E. Fraksi Gerindra juga meminta kepada Saudara Gubernur Aceh segera melakukan sidak ke dinas terkait mengenai kesehatan yang diduga adanya alat kesehatan dan obat-obatan yang menumpuk di gudang dan obat-obatan yang kadaluarsa atau expired yang telah menghabiskan anggaran pemborosan anggaran sebesar 5.147.146 rupiah 85 sen rumah sakit jiwa, rumah sakit ibu anak, RSUDA, ZA dan Dinkes Aceh dengan masa expired dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Kami fraksi Gerindra menyampaikan lagi kepada Saudara Gubernur Aceh untuk percepatan pembangunan yang berfungsinya rumah sakit regional pandemi COVID-19 seperti saat ini sangat kami ulangi. Kami fraksi Gerindra menyampaikan lagi kepada Saudara Gubernur Aceh untuk percepatan pembangunan dan berfungsinya rumah sakit regional. Pandemi COVID-19 seperti saat ini sangat memerlukan kemudahan akses layanan kesehatan. Saat ini kita cuma mengandalkan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sebagai rumah sakit rujukan pasien yang tidak dapat dilayani rumah sakit umum di kabupaten kota di Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra DPR Aceh sependapat dengan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh yang disampaikan dalam rapat paripurna kedua terhadap rancangan kanun pertanggungjawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir fraksi kami. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Gerindra DPR Aceh belum dapat menyepakati rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga apa yang kami sampaikan untuk kebaikan bagi semua pihak agar kedepannya dapat bersinergi dalam membangun Aceh dan bermartabat. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat fraksi Partai Gerindra DPR Aceh terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh di tahun anggaran 2020. Kepada Allah Subhanahu wa taala jual kita memohon ampun. Semoga seluruh pekerjaan dan aktivitas yang kita laksanakan menjadi amal ibadah dan sebagai substansi kita dalam pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua ditandatangani oleh Dr. Haji Abdurrahman Ahmad, Sekretaris Haji Johari Amin SH MH dengan anggota Dr. Haji Asim Amin sebagai Wakil Ketua, Kartini Ibrahim SI sebagai Bendahara, Safarudin Esos MSP sebagai anggota, Khairil Syahrial ST MAP anggota, Ridwan Yunus saya sendiri sebagai anggota, dan Dr. Taufik MM sebagai anggota. Sekian, terima kasih.